Baik teman-teman, sekarang kita tutup dengan coba kita buat sebutkan program-program harian yang bisa Anda lakukan gitu kan. Mulai dari bangun tidur. Tentu di Ramadan, insya Allah di awal Ramadan nanti, jangan luput dari sahur. Bangun, baca zikir, bangun tidur, ya. Banyak sekali doa-doa yang mulia, di antaranya sabda Nabi SAW, ini jangan pernah luput teman-teman. Man ta'arra minal lail, siapa yang terkaget pada malam hari, bangun atau dia kaget lalu dia tidur lagi pun, pada saat dia terbangun itu, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Anda sudah hafal tentunya. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini tuh mudah sekali ya. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini juga hafal, mudah dihafal gitu. Ditambah kata Nabi SAW, dia mengatakan Allahumma gfirli, ampunilah kesalahanku. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau Anda kaget malam hari, mau sahur kah, mau ke kamar mandi kah, mau buang air kecil, buang air besar, mau minum air kah, atau memang Anda niat mau sholat misalnya. Kata Nabi SAW, diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia berdoa diijabah. Kalau dia sholat diterima. La ilaha illallah. Begitu luar biasanya. Zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan, baginya puji-pujian dan tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah al-aliyil azim, ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang maha mengetahui dan juga maha agung. Lalu kemudian kita tambah Allah maghfir, ya Allah maafkanlah kesalahanmu. Diampuni dosanya yang lalu walaupun Anda tidur lagi setelah itu. Apalagi kalau Anda bangun jalankan sunnah Nabi SAW, sahur, makan kurma, minum air. Kalau Anda memang butuh makanan yang berat, nasi segala macam, silakan. Niatkan sahur. Karena kata Nabi SAW, tasahharu. Makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di sahur itu ada berkah. Anda baca zikir dulu, dan Anda bangun, Anda sahur. Ya, kalau Anda yang belum sholat malam, Anda sholat malam. Ya. Intinya Anda isi dengan amal ini. Dan kalau dia berdoa diterima, ya Allah maafkan kesalahanku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Terus tidur lagi, sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia sholat, apalagi kalau dia ya, berdoa dan seterusnya. Apa saja yang dia punya hajat dari hajat dunia yang baik, hajat akhirat, Allah akan kabulkan. Dan setelah sahur, teman-teman sekalian, dan ingat sahur itu bukan ajang balas dendam, ya, tapi ajang untuk menjalankan sunnah Nabi. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian di sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Kurma ringan. Dan bisa kita gabungkan dengan hadis Nabi, siapa yang makan 7 butir ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala jenis sihir dan racun. Sahur dengan itu. Kalau Anda butuh makanan berat juga tidak masalah. Tapi jangan teman-teman menjadi ajang ketakutan sendiri dan balas dendam. Nanti akhirnya kan saya berapa jam tidak makan, sekarang saya makan banyak, sampai akhirnya jadi malas sholat subuh atau ketiduran bahkan. Dan termasuk sunnah Nabi SAW menerlambatkan sahur. Kata Nabi SAW, manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menerlambatkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Kemudian teman-teman sekalian, Anda usahakan sholat subuh di masjid, ya. Jangan kehilangan ini. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti telah menghidupkan setengah malamnya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seperti menghidupkan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia telah menyempurnakan setengah yang tersisa. Juga kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia di bawah lindungan Allah, ya, sampai besok pagi lagi. Dan siapa yang akan terganggu
Tidak ada yang bisa ganggu dia kalau dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah artinya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, sementara Anda menuju ke masjid jangan lupa doa keluar rumah. Ada doa menuju ke masjid ya. Ini tentu panjang kalau saya mau bahas, tapi Anda sudah bisa ambil garis besarnya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan niatkan untuk itu. Kalau menuju ke masjid itu setiap langkah, satu langkah pengampunan dosa, satu langkah peninggian derajat, dan juga pencatatan satu pahala. Masuk masjid dengan kaki kanan, ya, keluar dengan kaki kiri. Ini sunnah Nabi SAW, pahala. Ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid. Minta agar diberikan rahmat pada saat masuk, minta diberikan rezeki pada saat keluar. Anda masuk di saf pertama kalau laki-laki, saf yang di belakang kalau perempuan. Kemudian sholat, ada sholat sunnatul fajr, yang kata Nabi SAW, sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maaf saya ulangi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu Anda berdoa kalau masih ada waktu antara azan dan iqamah. Lalu jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ingat itu. Sampai Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, kalau ada orang tidak peduli dengan takbiratul ihram pertama imam, maksudnya dia tidak peduli mau masbuk, mau sholat masjid atau tidak, maka cuci tanganmu dari dia. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan, tidak layak jadi atasan, tidak layak jadi bawahan. Begitu tolak ukur mereka dulu. Kemudian Anda takbiratul ihram bersama imam. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun saya tidak pernah melihat kecuali punggung imam. Dan selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari saja. Belum 40 tahun ya. Maka dia dijamin akan selamat dari api neraka. Juga kemunafikan. Ada 2 hal. Dia dapat 2 bara'ah. 2 pembebasan dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Kemudian kalau Anda lagi tidak ada terikat dengan akad, ya, tentu juga tadi ada doa antara azan, ada doa setelah dengarkan muadzin lalu ucapkan doa setelah azan, dan berdoa di antara azan dan iqamah itu mustajab ya. Habis itu jangan buru-buru berdiri habis sholat subuh, Anda duduk dulu. Ya. Zikir teman-teman sekalian, zikir. Baca istighfar 3 kali, ayat kursi. Kata Nabi SAW, siapa yang rutin menjaga, siapa yang tidak meninggalkan ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah yang 4 rakaat, duhur, asar, isya sekali-sekali. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dengan tumaknina. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai lengkap masing-masing 33, genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Habis itu Anda duduk sampai waktu syuruk. Waktu syuruk, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk sampai terbit matahari, dia berzikir kepada Allah, majelis ilmu, atau baca zikir pagi petang, atau baca Quran. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya, pahala haji lengkap, atau sempurna. Ada buru-buru pun, yang penting minimal tadi sampai selesai zikir sholat. Habis itu teman-teman sekalian, Anda balik ke rumah, Anda boleh istirahat sejenak setelah syuruk. Dari syuruk sampai waktu duha Anda boleh istirahat kalau Anda mau istirahat, tidur sejenak. Yang jelas teman-teman sekalian, Anda setelahnya mungkin jam 10 ya, kalau Anda memang mau istirahat. Kalau Anda langsung beraktivitas maka Anda boleh mandi segala macam kegiatan biasa seperti biasa di kantor, dan jangan pernah puasa menjadi beban buat Anda. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda mengatakan saya kayaknya sebentar jam 11 haus nih, saya akan lapar, nanti begitu benar. Gak usah pikirkan saya. Insya Allah tidak. Bi'idnillahi ta'ala. Begitu ya. Kemudian Anda jangan lupa sholat duha teman-teman. Duha ini penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi jangan pernah ketinggalan itu ya. Karena Nabi SAW bersabda ya tentang masalah
Salat duha ini yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap orang di antara kalian kalau dia ya tiba di pagi hari maka dia harus bersedekah untuk setiap sendihnya. Wa kullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan tasbih dihitung satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap pujian kepada Allah alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allah akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh pada kebaikan dihitung sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, dan melarang kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma min ad-duha, dan semua itu bisa terbayarkan sedekah untuk 360 sendi itu dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi ini luar biasa. Setelah itu kalau anda beraktivitas ya, mau ke kantor misalnya, anda setelah syuruk, anda pulang ke rumah, anda siap-siap mandi segala macam. Kalau sudah masuk waktu jam 7:30 ya, kita sekarang sebelum ke kantor, anda bisa sholat duha, kerjakan sholat duha tersebut. Ibu-ibu juga sholat duha sebelum aktivitas yang lain, kecuali suami butuh dilayanin pakaiannya segala macam, selesaikan dulu, gitu kan. Kemudian anda mulai sholat duha, jangan pernah tinggalkan sholat duha ini. Kemudian bagi teman-teman yang keluar mencari rezeki, itu pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ta'aman qatun khairu min an ya'kula min amali yadih. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang yang dia makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Ya. Dan dalam riwayat lain, siapa yang keluar mencari rezeki ikhlas karena Allah, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Anda laki-laki keluar cari aktivitas, bekerja biasa saja, jangan terbebani dengan puasa. Puasa adalah sebuah ibadah pembersihan dosa, pelatihan, bahkan itu masa pengobatan, terapi pengobatan tanda kutip ya. Terapi pengobatan itu. Karena Anda ibarat badan kita ini seperti mobil ya. Selama 11 bulan ya, dari Syawal sampai ke Sya'ban, Anda pakai makan, minum, pedas, dingin, ya segala macam, banyak, sedikit Anda makan. Sekarang 1 bulan diservis, makan, dikontrol makan dan minumnya. Ya. Ini hal mendasar juga harus difahami. Jadi bukan bulan penyiksaan teman-teman, tapi bulan justru servis. Makanya Anda setelah Idul Fitri, Anda biasa rasakan pada saat hari pertama Idul Fitri kan kita biasanya tidak pernah makan pagi, gak pernah makan siang. Tiba-tiba kita silaturahim ke rumah keluarga, makan ketupat, makan buras, makan segala macam. Kita kan rasanya makan sedikit sudah kenyang. Karena memang badan kita ini, perut kita kayak sudah habis diservis. Jadi sudah kembali lagi normal. Jangan dirusak. Kemudian teman-teman, Anda juga tetap walaupun bekerja di kantor, jangan luputkan majelis ilmu. Sambil bekerja kalau Anda bisa dengarkan ceramah, jangan sia-siakan di medsos. Ya, ibu-ibu di rumah sambil masak, nyapu, bersih-bersih rumah, nyuci, putar radio, putar ceramah di medsos, di YouTube, dengarin ceramah. Sepanjang Anda beraktivitas ceramah terus, ya. Semoga saja kita berharap kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, ya, menempuh jalan menuntut ilmu, ya, tadi dia gunakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu walaupun dengan mendengar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga, ya. Sampai tiba waktu duhur, Anda jangan sia-siakan, ingat, beberapa menit sebelum azan duhur Anda sudah siap-siap. Usahakan Anda laki-laki di saf pertama masjid, Anda perempuan sudah siap di sejadah dan mukena Anda. Sebelum azan berapa menit? Begitu azan Anda dengarkan muadzin. Jawab muadzinnya, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa yang diucapkan. Lalu bacalah salawat kepadaku. Ya. Dan kita baca doa azan Allahumma rabba hidayati tamma sampai akhir. Setelah itu kita jangan lupa sholat 4 rakaat sebelum duhur. Karena ini masuk dalam 12 rakaat sehari semalam yang harusnya dijaga. Namanya sunnah, diistilahkan dengan sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, sampai menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat itu 2 rakaat ya, antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Lalu kemudian 4 rakaat sesudah duhur, sudah 6 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, sudah 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Ya.
Tentu ada sunnah-sunnah yang lain, tapi ini namanya sunnah rawatib. Yang kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam ini, Allah akan bahukan baginya istana di surga. Jadi ada 4 rakaat sebelum duhur. Setelah itu Anda punya kesempatan. Sama tadi waktu mau subuh ya. Ada doa menuju keluar rumah, ada doa keluar kantor ke masjid juga ada doanya. Misalnya doa keluar rumah boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Doa menuju ke masjid. Masuk kaki kanan di masjid, keluar kaki kiri. Baca doa mau masuk. Minta dibukain pintu rahmat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa maftah li abwaab rahmatik. Kemudian keluar minta diberikan karunia atau fadl. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa maftah li abwaab fadlik. Kemudian ada solat sunnah tadi qobliyah, ada dua azan antara azan dan iqamah, ada meraih takbiratul ihram pertama bersama imam dan zikir habis solat. Habis solat duhur, Anda usahakan awal waktu ya solat itu dan Anda solat sunnah ba'diyah. Kalau Anda mau kerjakan dari 12 rakaat berarti 2 rakaat sesudah duhur. Tapi kalau Anda mau lebih besar utamanya, laksanakan hadis Nabi SAW, man hafidha arba'a rakaatin qabla duhur wa arba'ati ba'da, haramallahu alaihin nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi Anda bisa menggabungkan dua buah hadis. Hadis tentang 12 rakaat sehari semalam dengan hadis tentang pengharaman dari api neraka. Tinggal tambah 2 rakaat lagi setelah duhur. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur. Habis itu Anda kembali kepada aktivitas biasa. Anda bisa kembali ke kantor bagian kerja. Anda juga di rumah, kalau lagi di rumah Anda bisa, atau Anda misalnya kerja di rumah. Kalau Anda terikat dengan akad, Anda harus selesaikan akad itu kerja. Jangan sampai Anda kena kerja di rumah tapi Anda akhirnya lalai di rumah. Nggak boleh. Anda punya akad. Kata Nabi SAW, ada muslimun ada syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya. Ibu-ibu, Anda beraktivitas yang urus anak segala macam. Tapi kalau memang ada waktu lowong, Anda mau kailula namanya. Istirahat siang boleh. Nabi SAW berkailula. Dan memerintahkan umatnya untuk kailula kalau memang bisa. Istirahat siang. Kemudian jangan luput, ingat sebelum asar. Siap-siap ke masjid. Seperti tadi sama. Doa keluar menuju masjid. Doa keluar rumah, doa menuju masjid. Ya. Kaki kanan masuk masjid, kaki kiri keluar masjid. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Salat qobliyah, asar. Yang kata Nabi SAW, man hafidha arba. Rahimallah amrin. Shalla arba'a raka'atin qabla al-asr. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, atau rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Shalla qabla al-asri arba'an. Lafadznya tepatnya seperti itu. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu kemudian Anda sholat berjamaah. Kalau masih ada waktu Anda doa antara azan dan iqamah. Kemudian Anda mulai ya sholat asar. Habis itu zikir habis asar. Habis itu jangan lupa tadi juga lupa saya sampaikan. Habis zikir di pagi hari tadi subuh. Jangan lupa zikir pagi. Habis asar juga jangan lupa zikir sore tentunya. Kemudian Anda bebas punya aktivitas pada saat itu. Tentu nanti akan saya closing dengan sebuah poin penting ya. Di celah-celah waktu ini, di jeda-jeda waktu Anda semua, jangan lupa baca Quran. Al-Quran ini tidak mengenal waktu di Ramadan lagi. Sudah setiap saat kita baca. Setiap saat. Ya. Jadi habis sholat wajib, habis sholat duha, di waktu senggang ya. Antara duhur sama asar, baca Quran. Usahakan sebanyak mungkin Anda mengkhatam Al-Quran di Ramadan. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, Anda sebagai ibu rumah tangga boleh menyiapkan buka puasa, ya. Anda juga boleh mempersiapkan, boleh belanja, laki-laki membantu istri memberikan beberapa kebutuhan di rumah. Gak masalah, orang gembira dengan buka puasa. Karena memang Nabi SAW menjelaskan, "Lis-shaimi farhatan." Orang puasa punya 2 kegembiraan. Memang kita disuruh gembira pada saat itu. Farhatun inda fitri. Bergembira pada saat buka puasa. Karena memang hilang haus kita. Ya. Hilang dahaga kita, hilang lapar kita. Tapi memang kita sunnahnya pada saat buka puasa teman-teman sekalian, jangan ajang balas dendam sebagaimana saya katakan tadi. Bukan ajang balas dendam. Oh tadi ini saya nggak makan berapa jam, sekarang makan. Sunnah Nabi SAW akhi dan ukhti, buka puasa, makan kurma dulu. Yang paling bagus rutab. Rutab adalah kurma basah ya. Itu yang Nabi SAW lakukan. Kalau tidak kurma apa saja. Makan kurma, kemudian minum air putih, lalu Anda sholat maghrib dulu. Kemudian setelah Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Kalau dia tidak temukan baru dengan air. Jadi memang sunnahnya, walaupun Anda haus, makan kurma dulu. 1 butir, kemudian Anda minum air. Sunnah Nabi SAW, seperti itu kurang lebih urutannya ya, kalau dalam hadis. Setelah itu, jangan lupa baca doa. Tentu bismillah awalnya. Setelah Anda makan dan minum, Anda baca doa. Dhahabal dhama, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, telah basah kembali urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah. Semoga ini dicatat pahala sempurna oleh Allah dengan izinnya.
Setelah itu Anda sholat maghrib dulu. Jangan lupa. Sama tadi, doa menuju ke masjid. Ya, doa keluar rumah. Masuk kaki kanan masjid, keluar kaki kiri. Baca doanya, masuk dan keluar ada doanya. Sholat qobliyah maghrib. Kemudian kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah ada sholat. Gitu kan. Kemudian berdoa kalau masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada waktu, Anda sholat berjamaah, ingat awal waktu. Ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik kita bicara. Awal waktu, Imam Allah Akbar, kita sudah Allah Akbar juga. Kemudian setelah itu Anda zikir habis sholat. Kemudian antara maghrib isya, yang paling baik tentu Anda nunggu. Ya, sampai isya, kalau Anda belum lapar, tapi kalau Anda mau pulang makan silakan. Anda boleh makan di situ, bergembiralah dengan buka puasa itu. Dan kegembiraan ini akan disempurnakan dengan kegembiraan yang kedua, yaitu kata Nabi SAW, "Farhatun inda liqa'i rabbi", dan gembira pada saat dia bertemu dengan Tuhannya karena balasannya sangat memuaskan dia. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu jangan lupa sholat isya ke masjid sebelumnya, sebelum azan. Sama tadi, doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, kaki kanan masuk masjid, kaki kiri keluar, baca doa masuk, doa keluar, sholat qobliyah, berdoa, sholat qobliyah isya. Karena kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah ada sholat. Kemudian Anda berdoa, kemudian Anda sholat. Pertama, takbiratul ihram pertama imam Anda sudah ikut. Habis itu zikir habis sholat, lalu ikutlah sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini usahakan teman-teman sekalian mengikuti imam. Mengikuti imam. Karena kata Nabi SAW, "Idza shallama imam hatta yansarib, husiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai, maka dianggap atau dicatat melakukan sholat semalam suntuk. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian teman-teman sekalian, setelah sholat tarawih Anda pulang, baca Al-Quran sebelum tidur, dengarkan ilmu. Mungkin ada acara live, ya, teman-teman para dai-dai kita, dan usahakan jangan begadang, tidur cepat. Kemudian kembali lagi Anda bangun di sepertiga malam untuk baca doa tadi yang sudah kita sebutkan pada saat bangun, Anda sahur, ya. Kemudian beraktivitas seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian teman-teman sekalian, ada hal yang kita, atau bahasa saya ini adalah bonus sebenarnya. Bonus. Dari semua aktivitas yang tadi kita sebutkan itu teman-teman, pahalanya kepada Anda pribadi kan. Sekarang saya ingin tanya, apakah Anda mau mendapatkan pahala ekstra dari semua apa yang Anda lakukan itu? Misal Anda sholat, tapi Anda dapat juga pahala sholat yang lain. Anda puasa, Anda dapat pahala puasa yang lain. Anda baca Quran, Anda dapat pahala Quran, baca Quran yang lain. Anda zikir, dapat pahala zikir yang lain. Apa Anda mau semua itu? Jawabannya tentu iya. Ya, bagi orang beriman tentu dia mau. Bagaimana caranya? Usahakan akhi dan ukhti Anda punya andil di masjid itu. Misalnya masjid lagi renovasi, Anda ikut menyumbang. Karena kalau orang sholat di situ, Anda akan panen pahalanya. Maka Anda hadir di situ sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semua juga orang yang sholat, Anda panen pahalanya. Karena Anda nyumbang, walaupun cuma Rp1.000. Nyumbang buat masjid. Kemudian Anda puasa, Anda dapat juga pahala puasa orang. Kata Nabi SAW, mohon maaf, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Anda dalam satu hari bisa dapat pahala puasa Anda, dan juga bisa dapat pahala puasa orang lain. Minimal satu orang Anda bisa. Sekarang satu dus air mineral isinya ya 40 gelas air. Sumbang ke masjid-masjid dan musola dekat rumah Anda. Berapa harganya? 20.000, 30.000, 50.000. Anda panen pahala satu hari 40 orang. Itu luar biasa. Apalagi kalau semua orang-orang saleh. Itu kan luar biasa. Berarti Anda bisa meraih pada hari itu pahala 41. Bagaimana kalau Anda nyumbang 100? Bagaimana kalau Anda nyumbang 1000? Makin banyak Anda nyumbang, termasuk kurma, air, mungkin makanan berat orang makan di masjid, itu semua pahalanya ada. Ya. Begitu juga dengan baca Quran. Anda sebarkan mushaf Quran. Jadi bukan cuma Anda yang baca. Anda sebarkan tentang aplikasi Al-Quran kah? Atau Anda misalnya, mohon maaf, beli mushaf Quran, Anda bagi sehari satu, atau Anda cuma mampu beli satu, Anda bagikan, cari rumah tahfidz Quran, berikan kepada orang-orang Quran tersebut, sebarkan mushaf. Anda bisa dapat pahala zikir. Sekarang banyak buku-buku zikir pagi petang. Kami baru terbitin ada zikir pagi petang. Anda bisa lihat di situ zikir pagi petang. Bisa Anda sebarluaskan, berapa itu harganya? Sebarluaskan, kasih orang supaya dikantongi. Mereka bisa baca. Anda bisa berdoa, mendoakan orang lain. Dan hampir semua aktivitas kita ini
kita bisa dapatkan. Sampai pun ada sahabat mengatakan tentang masalah buka puasa ini, orang, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu memberikan buka puasa kepada orang lain. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala itu. Walaupun orang hanya memberikan susu yang dicampur dengan air, atau seteguk air, atau sebutir kurma. Anda bisa dapatkan semua itu. Maka buatkan program buat diri Anda sendiri, teman-teman sekalian. 1 jam lebih ini, kita nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi saya coba kasih kerangka fikirnya. Semoga Allah SWT mudahkan kita semua untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum yang terbaik kita, dan terus kita akan tingkatkan kualitas kita sampai ajal datang nanti, insya Allah. Bismillah.